Baik, sebelumnya saya awali dengan salam sejahtera dan salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Haris Brahmayika Aditya. Saya adalah peserta Latsar tahun 2022. Saya berasal dari golongan 3, angkatan 3 dan dari kelompok 4. Saya berasal dari instansi SMA Negeri 1 Pelumpang Hilir dan nomor daftar hadir saya adalah 36. Pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan terkait jurnal harian, terkait pengalaman pembelajaran saya pada hari ketiga di agenda kedua ini. Jadi izinkanlah saya untuk men-share screen terkait materi yang telah kami dapatkan melalui pemateri dari Ibu Emi Fatimah. Ya, pada kesempatan pembelajaran kemarin pada agenda kedua, kami telah mempelajari sintesa core dari Perwes ASN berakhlak. Jadi di sini saya sedikit memaparkan materi yang telah disampaikan. Jadi apa sih yang saya dapatkan dari pemaparan dari Ibu Emi Fatimah di pertemuan agenda kedua. Jadi agenda kedua ini adalah agenda berakhlak yang mana adalah akronim dari singkatan berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Dari penyampaian beliau dari Ibu Emi Fatimah yang telah kami dapatkan, jadi saat itu kami melaksanakan pembelajaran via sinkronus, yaitu menggunakan Zoom meeting, yaitu melalui kelas virtual, yang mana dari ke-10 orang dari kelompok 4 ini menyimak pemaparan yang telah disampaikan dari Ibu Emi. Jadi di sini Ibu Emi kemarin sempat menyampaikan mengenai basic change modelnya. Jadi mindset sebagai seorang ASN itu seperti apa? Jadi pola pikirnya seperti apa yang harus kita lakukan sampai hasil apa sih yang harus kita dapatkan, seperti itu. Lalu di sini terkait pemaparan kemarin dari agenda dari Pak Jokowi dan Bapak Wakil Presiden, di sini ada 5 prioritas kerja yang harus dilaksanakan sebagai seorang ASN. Jadi mulai dari pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur, simplifikasi regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi. Jadi 5 aspek prioritas kerja ini harus kami dalami perannya sebagai seorang ASN. Ini yang telah kami dapatkan dari pemaparan Zoom dari kelas virtual kemarin. Lalu ketika kemarin dipaparkan sebagai seorang ASN, kita harus memiliki mindset, memiliki sebuah hasil yang harus kita dapatkan. Di sini kita juga dijelaskan mengenai efek domino dari ASN yang tidak profesionalitas. Jadi ketika kita menjadi seorang ASN yang tidak melaksanakan nilai-nilai seperti itu, kita bisa menyebarkan hal-hal yang tidak baik juga pada lingkungan pekerjaan kita, mulai dari birokrasi yang nanti bisa menyulitkan, dari sektor ekonomi yang terhambat, dari pendapatan yang tidak optimal, jadi kesejahteraan ASN jadi sulit ditingkatkan. Lalu selanjutnya di sini kami sebagai seorang ASN perlu akselerasi transformasi manajemen ASN menuju birokrasi berkelas dunia di tahun 2024. Jadi tantangan dunia ini semakin sangat luar biasa, semakin berkembang, karena sekarang teknologi sudah berada pada revolusi industri 4.0 dan menuju era society 5.0, yang mana ini adalah sebuah peluang sekaligus sebuah tantangan bagi kami sebagai seorang ASN yang harus selalu memiliki kultur yang adaptif, yang selalu beradaptasi dengan setiap perkembangan zaman yang ada. Jadi kita tidak boleh jalan di tempat, tidak boleh menghindar dari sebuah teknologi yang ada, tapi kita harus terjun masuk ke dalam untuk mempelajari apa sih sedang berkembang pada saat ini. Jadi kita sebagai ASN harus tidak boleh kalah, karena kami adalah sosok kelompok milenial juga yang harus bisa mempelajari segala kemajuan teknologi saat ini, sehingga kita bisa menciptakan kultur kebijakan yang sangat luar biasa menuju birokrasi lintas dunia di tahun 2024. Jadi kita bisa menciptakan di sini bisa menciptakan ASN profesional, yakni ASN profesional seperti apa? Yaitu seperti akronim dari berakhlak tadi. Kita memiliki orientasi pelayanan yang sangat luar biasa, kita memiliki sikap yang akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, sehingga kita bisa menciptakan suasana birokrasi berkelas dunia di tahun 2024 yang berdasarkan teknologi revolusi 4.0 dan era society 5.0.
Baik, mungkin pengalaman yang bisa saya dapatkan dari materi yang sudah kami dapatkan secara sinkronis dan sinkronus pada harian ketiga ini sampai di sini. Saya mohon maaf jika ada tutur kata atau penyampaiannya kurang berkenan atau tidak kurang dimengerti. Jadi saya tutup. Salam sejahtera, salam kebajikan untuk kita semua. Salam berkarya dari ASN.